Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menyampaikan materi topik kedua, yaitu mengenai konsep dasar, fungsi, dan manfaat media pembelajaran. Video kali ini merupakan video bagian pertama dari dua buah bagian. Di sini pada topik ini kita akan membahas mengenai pengertian media, landas teori-teori tentang media, ciri-ciri media, fungsi media, dan manfaat media. Pertama yaitu mengenai mata kuliah ini, yaitu media pembelajaran. Jadi belajar merupakan proses usaha secara sadar untuk merubah manusia menjadi lebih manusia. Lah, proses dalam belajar yaitu ada namanya proses interaksi. Nah, dalam interaksi itu memerlukan namanya media atau perantara, baik itu perantara berupa guru itu sendiri, objek-objek di sekitarnya, dan lain sebagainya. Nah, maka di situ membutuhkan namanya media dari bahasa Latin medius, yang artinya perantara. Nah, kemudian TIK atau sekarang lebih dikenal dengan namanya teknologi informasi. Sebelumnya TIK adalah tidak secara umum, dia adalah terkait dengan semua pengelolaan informasi. Jadi tidak hanya dengan teknologi, tidak hanya terkait dengan teknologi seperti komputer, HP, dan lain-lain, tapi secara umum TIK di sini adalah lebih ke pengelolaan suatu informasi. Nah, media pembelajaran. Jadi media pembelajaran adalah sesuatu yang digunakan untuk menyampaikan pesan dalam pembelajaran, ya. Agar apa? Agar siswa lebih merasa termotivasi, terangsang untuk lebih belajar, ya. Baik itu segala sesuatu itu bisa gambar, video, alat, atau ucapan, atau lingkungan, dan lain sebagainya. Kemudian sebenarnya pada kata-kata media pembelajaran ada istilah yang mirip, yaitu ada istilah yang hampir sama tapi berbeda, seperti istilah media komunikasi dan media pembelajaran. Terus kemudian ada istilah sumber belajar, ada istilah di sini saya lihat ada metode pembelajaran, ada istilah teknologi pendidikan, ada istilah namanya alat peraga, terus ada namanya strategi pembelajaran. Nah, silakan para mahasiswa pelajari istilah-istilah tersebut, nanti akan kita diskusikan bersama melalui conference di Google Meet. Sekarang mengenai teori-teori penggunaan media. Jadi pertama adalah teorinya Brunner, bahwa belajar itu ada tiga tingkatan. Ada pengalaman langsung, inaktif, ya. Kemudian ada namanya pengalaman tektoral, ada namanya pengalaman abstrak atau simbolik. Terus ini yang ada namanya Jean Piaget yang mengatakan bahwa anak kecil ketika pembelajaran itu dia abstrak, kemudian semakin dewasa akan semakin konkret. Lah, ketika dalam proses masih abstrak ini, terutama pada tahap sensori motorik sampai tahap konkret operasional ini, membutuhkan media-media agar pembelajaran lebih konkret. Terus kemudian yang terkenal ada namanya Delphi Experience, ya, dibuat oleh Edgar Dell, bahwa tentang apa saja sih media pembelajaran yang kita gunakan agar pembelajaran itu agar materi itu lebih konkret. Mengenai Delphi Experience ini nanti akan dijabarkan oleh pemakalah mengenai Delphi Experience ini. Jadi menurut Delphi Experience ini bahwa Edgar Dell ini bahwa 75% materi itu ditangkap oleh mata, kemudian 13% telinga, dan 12 lainnya. Nah, beda lagi yaitu Hergensen mengatakan bahwa
orang itu menerima materi itu menurut Josh Wilson yaitu 82% itu dari mata, sedangkan menurut Harry Kinson itu 90% itu dilakukan dalam dunia nyata atau pengalaman langsung. Nah, kalau menurut Magnuson, belajar itu ya, belajar yang paling bagus itu dilakukan dengan mengatakan sambil mengerjakan. Itu nanti daya serapnya bisa mencapai 90%. Kalau hanya membaca itu hanya 10% saja. Nah, sekarang ke ciri-ciri media pembelajaran. Ciri-ciri media pembelajaran ada ciri fiksatif, manipulatif, dan distributif. Ciri fiksatif adalah yaitu kemampuan media untuk merekam, menggambarkan, menyimpan, dan melestarikan atau merekonstruksi suatu peristiwa atau aspek, seperti kemampuan kamera untuk merekam. Kemudian yang kedua ada manipulatif, yaitu kemampuan media untuk mentransformasi suatu kejadian. Seperti apa transformasinya? Kayak seumpama kemampuan alat untuk menggambarkan kejadian satu hari dalam waktu 1 menit. Jadi sebelum kita ngedit video kegiatan 1 hari, kita bikin time lapse ya, hanya dalam waktu 1 menit. Yang terakhir adalah distributive property, yaitu objek atau suatu kejadian bisa ditransformasikan melalui ruang secara bersamaan dalam waktu yang sama. Contohnya yaitu suatu pembelajaran dilakukan dalam waktu satu waktu dengan tempat yang berbeda. Contohnya seperti penggunaan e-learning atau e-learning atau conference seperti conference dengan Google Meet, Zoom meeting, dan lain-lain. Oke. Terima kasih. Itu saja untuk materi mengenai bagian pertama mengenai konsep dasar media pembelajaran. Selanjutnya nanti kita akan melanjut ke part 2 mengenai fungsi dan manfaat media pembelajaran. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.